Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan kembali membahas beberapa saham dan sekaligus hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Fibonacci, teman-teman ya. Nah, karena sebelumnya ada yang komen di kolom komentar YouTube, Bang, bagaimana sih cara setting Fibonacci? Sebenarnya Fibonacci itu nggak bisa disetting, teman-teman ya. Fibonacci itu apa sih? Fibonacci itu adalah bilangan yang suku-sukunya itu merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi itu udah angka pasti yang ditemukan oleh ahli sebelumnya, teman-teman ya. Kalau nggak salah namanya Leonardo da Vinci. Itu asalnya dari Italia. Itu yang menemukan Fibonacci. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman bisa googling di YouTube. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa ya, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, untuk belajar Fibonacci kita bahas AMRT ya. AMRT sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Oke, ini kita bisa hapus dulu semua untuk belajar Fibonacci. Nah, Fibonacci itu letaknya di sini teman-teman ya, di baris ketiga 1, 2, 3 di sini nih, yang teratas. Oke, kita klik ini. Fibonacci itu biasa digunakan untuk mencari support sebuah saham atau resisten dari sebuah saham. Nah, kita coba di AMRT. Nah, untuk mencari support, biasanya kita tarik garis dari swing low atau lowest sebuah saham ke level tertinggi ya, yang dimana level tertinggi dari AMRT sebelumnya ada di sini ya, di 1775. Nah, kalau kita perhatikan AMRT sebelumnya itu tepat mantul ya di support ini, di support Fibonacci 0,38%-nya, yaitu di sekitaran 1485. Itu kalau kita mencari support, teman-teman ya. Nah, ini udah kebukti ya, Fibonacci dia tepat mantulnya di sini. So, ini valid support buat AMRT. Nah, kalau untuk mencari resisten bagaimana caranya? Kalau untuk mencari support kita tarik garis dari swing low ke swing high, maka untuk mencari resisten kita tarik garis dari swing high ke swing low atau ke daerah titik terendahnya. Maka resisten dari AMRT itu ada di sekitaran 1980, which is harga saat ini itu merupakan areal resisten untuk AMRT ya. Nah, selain kita bisa tarik dari sini, kita juga bisa tarik dari sini ya. Dari swing high ini ke swing low-nya ini, teman-teman ya. Dan kita akan menemukan support yang hampir mirip ya. Hampir mirip yaitu di 1990. Resisten yang hampir mirip ya. Yang tadi itu di 1980, dari kalau kita tarik dari sini ke sini juga di sekitar situ, which is sekarang berarti AMRT itu sedang berada di resist area, yaitu ini. Kita pakai box ini aja teman-teman. Ini adalah resisten untuk AMRT. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga sekarang itu jelas kurang menarik kalau kita bicara secara teknikal ya. Dari segi volume udah ada pelemahan volume, kemudian kalau kita lihat dari segi candle per candle ada shooting star, mirip shooting star ya, kemudian ada candle doji di harga atas, which is mean AMRT ada peluang untuk koreksi or maybe dia akan sideways membentuk pattern baru, entah itu nanti patternnya bullish flag atau bullish pennant atau apalah itu ya. Biasanya pattern-pattern lanjutan itu ada bullish flag, bullish pennant ya. Jadi
saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk entry AMRT dari segi teknikal itu belum menarik. Support untuk AMRT ada di sini. Ada di 1865 sampai 1850 itu untuk support dari AMRT ya untuk saat ini. Oke. So buat teman-teman yang baru mau entry, sabarlah dulu. Ya, tunggu dia koreksi atau tunggu dia konsolidasi dulu baru pertimbangkan untuk entry AMRT. Nah, buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, saham ini menurut saya mau hold masih layak, mau TP pun oke teman-teman, tapi sisakan beberapa porsi. Kalau seandainya dia nanti lanjut naik, supaya kita bisa tetap ikutan ya. Tapi bisa teman-teman TP 50% dulu, kemudian 50% lagi nunggu di bawah, atau kalau seandainya dia naik ya biarin 50%-nya ikut naik. Oke, itu untuk AMRT. Kemudian ada saham Pegas. Nah, Pegas ini so far menurut saya juga masih oke, teman-teman ya. Pegas itu hari ini tepat berada di support kedua, yaitu di 1700. Kemudian support berikutnya ada di sekitaran 1600 sampai 1625. Pegas itu akan jelek kalau dia breakdown dari sini ya, dari 1600. Kalau breakdown dari situ, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk exit. Nah, kalau mau beli di harga sekarang, strategi saya masih sama ya, cicil perlahan ke bawah sampai 1600. Nah, kalau kita pakai Fibonacci ya, saat ini posisi dari Pegas itu tepat berada di Fibonacci Golden Ratio, yaitu Fibonacci 0,618 ya. Fibonacci 0,618 ini sering disebut juga dengan Fibonacci Golden Ratio ya, dimana kecenderungan suatu saham itu akan rebound di sana teman-teman ya. Kecenderungan ya, bukan pasti dia akan rebound ke sana, tapi kecenderungan atau biasanya ya. Tapi nggak ada yang pasti teman-teman ya. So saat ini dia sedang berada di support Fibonacci-nya, sekaligus dia juga sedang berada di support yang dimana dia juga sempat rebound di situ teman-teman. Jadi so far Pegas di harga sekarang menurut saya cukup menarik dan cukup layak ya buat teman-teman yang baru mau entry Pegas. Dan juga Bapak Presiden kita ya, Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Rusia. Jadi mudah-mudahan Bapak Presiden membuat keputusan yang menarik di sana ya. Oke, itu untuk Pegas. Kemudian ada Metsi. Metsi juga so far menurut saya masih menarik ya. Masih menarik, masih masuk areal beli. Perdagangan terakhir atau kemarin dia terkoreksi 0,77% atau koreksi 1 tick aja teman-teman ya, dengan volume yang terus mengalami pelemahan. Jadi so far Metsi menurut saya di harga sekarang itu udah layak untuk dikoleksi sampai 600 ya, under 600 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Nah, kalau kita pakai Fibonacci, kita tarik Fibonacci ya dari sini, dari swing low-nya ini di 570 ke swing high-nya di 700. Maka saat ini sebenarnya Metsi itu sedang berada di Fibonacci 50%-nya, yaitu di 640. Dan sebelumnya juga dia mantul di Fibonacci Golden Ratio-nya ya. Bingung ya, nggak kelihatan. Kita hapus dulu deh semua. Oke, kita hapus dulu semua. Kita tarik garis dari sini, dari swing low ke swing high-nya, maka support dari Metsi itu kuat di sini di 630. So kalau kita hapus dulu, salah. Kalau kita hapus Fibonacci-nya, which is itu dia sempat mantul di sini sebelumnya.
ya, di 630 dan sekarang posisinya ada di 645. Jadi kalau teman-teman mau beli Magic di harga sekarang itu cukup worth it kalau menurut saya pribadi. Ini areal beli, teman-teman bisa pasang stop loss di 620 atau di bawah 600 ya, atau teman-teman bisa pasang di bawah sini. Sesuaikan dengan risk management masing-masing. Dengan target kenaikan terdekat itu ada di 705 dan kalau itu lewat maka target berikutnya 800. So far kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini Magic menarik. Dari segi volume dia koreksi juga menurut saya cukup oke. Jadi kalau teman-teman tertarik, Magic so far cukup menarik ya buat kalian yang tertarik buat beli Magic. Oke, itu untuk Magic. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah Unilever. Consumer goods so far masih menarik. Salah satunya Unilever. Unilever terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di kanal ini ya pada tanggal 20 Juni 2022. Dan so far Unilever itu turun ke areal buy dan masuk di situ ya. Kalau teman-teman ingat, pada pembahasan video ini saya sarankan beli Unilever di areal ini ya, di sekitaran 4.900 sampai 4850 dan dia rebound di situ. Tepat ada 3 candle di sini. Jadi buat teman-teman yang udah beli Unilever masih layak untuk di hold dan teman-teman juga dapat dividen ya. Untuk saat ini Unilever itu ada potensi menurut saya menuju ke 5.370 ya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci di Unilever itu gimana? Kita bisa tarik ini ya, dari swing low ke swing high untuk mencari support. Dan kalau kita perhatikan di sini dia rebound juga tepat di Fibonacci 0,23%-nya yaitu di 4.700. Kalau untuk mencari resisten, kita tarik garis dari swing high ini di 5120 sampai swing low sebelumnya, dari sini ke sini. Nah, maka kemungkinan resisten berikutnya untuk Unilever itu ada di 5.440. Ya, kalau bisa ke sana sih teman-teman profitnya juga lumayan ya. Jadi so far Unilever ini menurut saya pribadi cukup menarik. Kalau mau teman-teman koleksi di harga sekarang, koleksi sampai 4850. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 4.800 atau di bawah 4.630 ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan dana yang teman-teman masukin ke sini. Oke, so far itu untuk Unilever. Kemudian ada SMGR yang menurut saya cukup menarik juga. Nah, SMGR sebelumnya sempat kita bahas juga ya. Nah, sebelumnya sempat kita bahas di sekitaran sini teman-teman ya. Dan waktu itu kalau nggak salah kena trailing stop dan dia mantul lagi di neckline cup and handle sebelumnya. Oke, SMGR ini menarik ya. Perdagangan terakhir dia naik 4% lebih dengan peningkatan volume yang juga menurut saya cukup signifikan ya. Cuma ya posisi saat ini itu sedang berada di resisten. Tepatnya dia udah break resisten, tapi akan ada resisten selanjutnya yaitu resisten downtrend line yang udah kebentuk cukup lama dari Januari 2021, which is itu udah 1,5 tahun dia downtrend dan ini halangan berikutnya ada di 7.700. Kalau mampu break 7.700 potensi SMGR bisa ke sini.
8.400. So, untuk area beli di mana? Untuk area beli kalau seandainya dia koreksi, maka di sini itu menarik teman-teman ya. Di sekitaran 7.200 sampai 7.500 itu bisa teman-teman menjadikan sebagai area beli. Jadi ini bisa jadikan sebagai area beli, kita pas kayak merah ya. Nah, targetnya di sini. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini sebenarnya menarik ya. Risknya cuma segini, rewardnya bisa sampai 8.400. Jadi risk to reward ratio saat ini jelas cukup menarik buat SMGR. Oke, itu untuk SMGR ya. Volumenya oke, technical juga oke, jadi ada chance lah untuk SMGR kembali melanjutkan kenaikan. Kemudian ada Friend. Friend ini baru beberapa hari yang lalu juga saya bahas ya, dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Oh, ini kita pause dulu ya. Oke, sorry. Klik lagi. Oke, Friend dia breakout dari Cup and Handle ya, breakout volumenya spike up lumayan gede dan sayangnya dia masih ketahan di resisten MA 200. Jadi ada peluang menurut saya Friend itu koreksi. Nah, kalau koreksi beli Friend di sini di sekitaran harga 90 atau 88 sampai 85 itu area beli saat ini. Jadi ini area beli kita sebelumnya udah sempat kesentuh, kemudian per hari ini ya supportnya naik jadi 85. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah under 85 bisa consider untuk trailing stop. Nah, kalau belum jebol 85 maka Friend ada peluang naik sampai angka 100 or maybe lebih dari 100 ya. So far menurut saya sih Friend ini masih cukup layak ya buat diperhatikan. Dia udah sideways cukup lama, sidewaysnya pun menurut saya di pola-pola akumulasi, dan 2-3 candle terakhir itu ada peningkatan volume yang signifikan. Jadi Friend menurut saya ada peluang ya. Friend menurut saya ada peluang, dan juga katanya tahun ini mau Ratel, yaitu anak usaha dari Friend itu mau IPO, jadi itu bisa jadi katalis tambahan buat Friend itu sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, kalau dia seandainya koreksi ya bisa buy on weakness sampai 85. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat malam.